Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan turun deras sejak sore, membasahi jalanan kota yang dipenuhi lampu kendaraan dan suara klakson yang bersahutan. Di depan sebuah bank terbesar di pusat kota, seorang wanita tua berbadan kurus terlihat duduk memeluk lutut di bawah teras ATM. Pakaiannya lusuh, jilbab coklatnya sudah basah sebagian, dan sandal jepit tipis yang dipakainya tampak hampir putus. Wanita itu bernama Riana. Malam semakin dingin. Angin menusuk kulit hingga membuat tubuh Riana gemetar pelan. Di sampingnya, hanya ada tas kain tua berwarna pudar yang terus dipeluk erat seolah lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Beberapa nasabah yang keluar masuk ATM mulai melirik dengan wajah cicik. "Ya ampun, kok dibiarkan tidur di sini sih?" bisik seorang wanita muda sambil menutup hidungnya. "Ganggu pemandangan banget," sahut pria di sampingnya. Riana mendengar semuanya, namun ia hanya menunduk diam. Tatapannya kosong memandang lantai marmer yang dingin. Hujan di luar semakin deras, membuat genangan air mengalir sampai ke ujung tangga bank. Sudah 3 hari Riana tidak memiliki tempat berteduh. Kolong jembatan tempat biasanya ia tidur digusur petugas kota. Ia berjalan tanpa tujuan sambil menahan lapar dan hujan, sampai akhirnya menemukan teras bank yang cukup lebar untuk melindunginya malam itu. Riana perlahan membuka tas lusuhnya. Di dalam hanya ada botol minum kosong, kain tipis, dan sebuah map tua yang sudut-sudutnya mulai rusak dimakan usia. Ia menyentuh map itu pelan, lalu menghela napas panjang. "Pak, aku capek," gumamnya lirih. Suara pintu kaca bank terbuka cukup keras. Seorang satpam bertubuh besar keluar sambil membawa tongkat kecil di tangan. Namanya Arman. Wajahnya langsung berubah kesal ketika melihat Riana masih berada di depan ATM. "Heh, ibu," bentaknya. "Saya sudah bilang jangan tidur di sini." Riana buru-buru berdiri dengan tubuh gemetar. "Maaf pak, hujannya deras sekali. Saya cuma numpang sampai reda." "Ini bank, bukan tempat penampungan gelandangan." Beberapa orang yang sedang antre ATM mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang sengaja menjauh seolah Riana membawa penyakit. "Tolong sebentar saja pak," kata Riana pelan. "Kalau hujannya berhenti saya pergi." Arman menghela napas kasar. "Nanti nasabah takut masuk kalau lihat orang kaya ibu di sini." Kalimat itu membuat Riana terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap menahan diri agar tidak menangis. Ia kembali duduk di pojok teras tanpa berani membantah. Tak lama kemudian, seorang anak kecil yang keluar dari ATM memandangi Riana cukup lama. Anak itu menarik tangan ibunya. "Mah, kasihan neneknya." Ibunya langsung menarik si anak menjauh. "Jangan dekat-dekat, kotor." Riana tersenyum tipis mendengar ucapan anak kecil itu. Mungkin hanya itu satu-satunya kalimat hangat yang ia dengar hari itu. Perutnya mulai terasa perih karena belum makan sejak pagi. Ia meneguk sisa air dari botol kosongnya. Namun bahkan setetes pun tidak tersisa. Tangannya gemetar memegang perut sendiri. Dari dalam bank, aroma kopi hangat samar-samar tercium keluar saat pintu otomatis terbuka. Riana memejamkan mata sesaat, membayangkan makanan hangat yang dulu selalu tersedia di meja makan rumahnya. Namun bayangan itu cepat hilang.
ketika suara tawa beberapa pegawai bank terdengar dari dalam lobi. "Masih ada aja tuh pengemis," ujar seorang pegawai wanita. "Kalau aku jadi satpamnya, udah aku suruh pergi dari tadi." Mereka tertawa kecil sambil melirik ke arah Riana melalui kaca. Riana menundukkan kepala lebih dalam. Tangannya mengusap map tua di dalam tas seolah benda itu memberinya kekuatan untuk bertahan. Hujan belum juga reda. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu toko di sekitar bank satu persatu dimatikan. Malam terasa semakin panjang. Riana memutuskan berbaring di atas kardus bekas yang ia temukan di dekat tempat sampah. Tubuhnya meringkuk menahan dingin. Air hujan yang tertiup angin sesekali membasahi wajahnya. Ia memandang logo besar bank di atas gedung itu cukup lama. Ada tatapan aneh di matanya. Bukan sekadar kagum, melainkan seperti seseorang yang menyimpan kenangan lama. "Sudah sebesar ini sekarang," bisiknya pelan. Tak ada yang tahu. Puluhan tahun lalu Riana pernah berdiri di tempat yang sama ketika bangunan bank itu masih berupa proyek kecil. Saat itu ia datang bersama suaminya, tertawa melihat para pekerja sibuk membangun pondasi gedung. Namun kini semuanya berubah. Tidak ada lagi yang mengenal dirinya. Suara petir menggelegar membuat Riana tersentak. Tubuhnya semakin menggigil. Ia menarik kain tipis dari dalam tas lalu menutupi tubuhnya sebisa mungkin. Beberapa menit kemudian, Arman kembali keluar membawa payung. "Ibu belum pergi juga?" Riana perlahan duduk. "Saya tidak punya tempat lain malam ini." Arman terlihat kesal. Tapi entah mengapa kali ini ia tidak langsung membentak. Ia memandang wajah Riana yang pucat cukup lama. "Ibu punya keluarga?" Riana terdiam beberapa saat sebelum menjawab lirih. "Dulu punya." Jawaban itu membuat Arman mengernyit bingung. Maksudnya, mereka sudah punya hidup masing-masing. Arman mendecakkan lidah lalu hendak masuk kembali ke dalam bank. Pagi datang bersama langit mendung dan sisa hujan semalam yang masih meninggalkan genangan di depan trotoar bank. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Tetapi, aktivitas kota sudah kembali ramai. Kendaraan mulai memenuhi jalan utama, suara pedagang terdengar bersahutan, dan pintu otomatis bank perlahan terbuka, menyambut para pegawai yang datang bekerja. Di sudut teras ATM, Riana masih duduk memeluk tas lusuhnya. Rambut yang keluar dari balik jilbab tampak berantakan. Wajahnya pucat karena semalaman hampir tidak tidur. Kardus bekas yang dipakainya sebagai alas sudah lembab terkena air hujan. Namun sejak subuh tadi, ia tidak berpindah sedikit pun. Beberapa pegawai bank yang baru datang langsung menoleh ke arahnya. "Itu orang masih di sini?" bisik seorang pegawai perempuan bernama Linda sambil mengernyut jijik. "Kirain semalam udah diusir Pak Arman," sahut temannya. Mereka melewati Riana sambil menutup hidung secara terang-terangan. Aroma pakaian basah bercampur debu memang tercium samar dari tubuh wanita tua itu. Namun Riana hanya menunduk diam, seolah sudah terbiasa diperlakukan seperti sampah. Tak lama kemudian, Arman datang dengan seragam satpam rapi dan wajah lelah. Ia sebenarnya berharap Riana sudah pergi pagi-pagi tadi. Namun ketika melihat wanita itu masih duduk di tempat yang sama, dahinya langsung berkerut. "Ibu lagi," katanya kesal. Riana buru-buru berdiri pelan. "Maaf Pak, saya cuma istirahat sebentar." "Sebentar dari semalam?" Riana tidak menjawab. Tangannya hanya menggenggam tali tas lebih erat. Beberapa nasabah mulai berdatangan. Seorang pria tua berpakaian mahal berhenti di depan pintu ATM sambil menatap Riana dari atas ke bawah. "Bank sebesar ini kok ada gelandangan di depan pintu?" Gerutunya keras sengaja agar didengar semua orang. Arman mencoba tersenyum sopan pada nasabah itu. "Maaf Pak, sedang kami tangani." "Kalau begini siapa yang nyaman masuk bank?" Riana menunduk semakin dalam. Kalimat-kalimat itu menusuk lebih tajam daripada dinginnya hujan semalam. Seorang ibu muda yang menggandeng anak kecil juga ikut berhenti. "Jangan dekat-dekat sama nenek itu," katanya cepat. "Nanti kamu ketularan penyakit." Anak kecil itu justru menatap Riana dengan rasa iba. "Nenek belum makan ya?" Ibunya langsung menarik tangan si anak masuk ke ATM tanpa memberi kesempatan Riana menjawab. Riana tersenyum kecil meski matanya mulai memerah menahan malu. Dari dalam lobi bank, beberapa pegawai kini sengaja memperhatikan sambil berbisik-bisik. "Pasti habis ngemis di lampu merah," kata seorang pegawai pria sambil tertawa kecil. "Awas nanti nyuri. Orang kayak gitu biasanya pura-pura kasihan."
Tawa mereka terdengar cukup jelas hingga keluar. Namun Riana tetap diam seperti patung. Sesekali ia memandang logo bank besar di dinding depan dengan tatapan kosong. Jam mulai menunjukkan pukul 9 pagi. Aktivitas bank semakin sibuk. Nasabah keluar masuk membawa map, laptop, dan tas mahal. Di tengah keramaian itu, keberadaan Riana menjadi seperti noda yang dianggap mengganggu pemandangan. Seorang wanita berpenampilan glamor keluar dari mobil putih mewah. Hak sepatunya berbunyi nyaring saat berjalan menuju pintu bank. Ketika melihat Riana duduk di dekat teras, wajahnya langsung berubah jijik. "Masya Allah," katanya sambil menutup hidung. "Bau apa ini?" Arman buru-buru mendekat. "Maaf, Bu." Wanita itu menunjuk Riana tanpa rasa kasihan sedikit pun. "Kenapa orang begini dibiarkan duduk depan bank? Saya jadi takut masuk." Riana perlahan berdiri lagi. "Saya tidak mengganggu siapa-siapa, Bu." Wanita itu tertawa sinis. Orang miskin memang paling pintar cari alasan. Kalimat itu membuat beberapa pegawai ikut terkekeh pelan. Riana menggigit bibir menahan gemetar di dada. Ia ingin pergi, tetapi tubuhnya terlalu lemas sejak kemarin belum makan. Tiba-tiba perutnya berbunyi cukup keras karena lapar. Seorang pegawai laki-laki mendengar lalu tertawa. "Kayaknya belum makan seminggu. Jangan-jangan nanti minta uang ke nasabah." Arman mulai kehilangan kesabaran karena banyak komplain masuk dari nasabah. "Ibu, saya minta terakhir kali, pergi dari sini." Riana memandang jalanan yang panas mulai dipenuhi kendaraan. Kakinya masih sakit karena berjalan jauh semalam. Namun ia tahu keberadaannya memang tidak diinginkan siapapun di tempat itu. "Saya cuma mau duduk sebentar lagi," katanya lirih. "Tidak bisa. Saya haus, Pak." Arman menghela napas kasar lalu menunjuk minimarket di seberang jalan. "Cari sana, jangan di sini." Riana perlahan melangkah turun dari teras bank. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya limbung karena lemas. Tas tuanya jatuh ke tanah hingga isi di dalamnya sedikit keluar. Sebuah map lusuh terselip di antara kain-kain tua. Beberapa pegawai yang melihat justru tertawa. "Itu pasti surat utang," celetuk seseorang. "Atau koran bekas." Riana cepat-cepat mengambil map itu lalu membersihkannya dengan tangan gemetar seolah benda itu sangat berharga. Arman memperhatikan sekilas. "Ibu simpan apa sih dari tadi?" Riana terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. "Kenangan." Jawaban itu membuat sebagian orang malah tertawa lebih keras. "Kenangan apaan? Kayak orang penting aja." Riana tidak membalas lagi. Ia duduk di pinggir trotoar sambil memeluk map itu erat. Wajahnya terlihat sangat lelah. Dari balik kaca mobil, para pegawai masih terus memperhatikannya seperti tontonan. Linda bahkan sempat berkata sambil menyeruput kopi. "Heran deh sama orang kayak gitu. Hidupnya nyusahin orang lain." Tak jauh dari sana, cleaning service muda bernama Mira sedang mengepel lantai lobi. Berbeda dari pegawai lain, ia diam-diam memperhatikan Riana dengan rasa tidak tega. "Mbak Linda," katanya hati-hati. "Kasihan juga ya ibu itu." Linda langsung mendengus. "Kasihan gimana? Orang malas kerja begitu." Mira menoleh lagi ke arah luar. Riana tampak menahan haus sambil sesekali batuk kecil. Tatapan wanita tua itu kosong. Tetapi ada kesedihan mendalam yang sulit dijelaskan. Beberapa saat kemudian, seorang pria kaya keluar dari bank sambil menerima telepon. "Iya, aku lagi di bank," katanya keras. Tapi depan pintunya malah ada gelandangan. Parah. Matahari siang menggantung tepat di atas gedung tinggi kota. Panas mulai memantul dari aspal jalanan, membuat udara terasa sesak dan melelahkan. Di depan bank terbesar itu, aktivitas semakin ramai. Mobil keluar masuk area parkir, suara mesin ATM berdenting tanpa henti, dan para pegawai sibuk melayani nasabah di dalam lobi berpendingin udara. Namun di tengah kesibukan itu, keberadaan Riana masih menjadi bahan perbincangan. Wanita tua itu duduk di pinggir trotoar sambil memeluk tas lusuhnya erat. Wajahnya semakin pucat. Sejak pagi ia belum makan apapun. Sesekali ia memejamkan mata menahan pusing, tetapi ia tetap tidak pergi jauh dari area bank. Dari pos keamanan, Arman terus memperhatikannya dengan wajah kesal.
Sejak tadi beberapa nasabah kembali mengeluh karena merasa terganggu melihat gelandangan duduk di depan bank. Manajer bank bahkan sempat menegur Arman karena dianggap tidak becus menjaga kenyamanan. Kalau sampai ada nasabah pindah gara-gara itu orang, kamu yang tanggung jawab, bentak manajer tadi. Ucapan itu terus terngiang di kepala Arman. Emosinya mulai memuncak. Ia keluar dari pos keamanan dengan langkah cepat, lalu menghampiri Riana yang sedang duduk lemas di bawah pohon kecil dekat trotoar. "Ibu," bentaknya keras. Riana tersentak lalu buru-buru berdiri. "Iya, Pak. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan di sini lagi." Riana menunduk. "Saya cuma duduk sebentar. Sebentar-sebentar dari tadi. Ini bank, bukan tempat orang gelandangan nongkrong." Beberapa nasabah yang lewat mulai memperhatikan. Ada yang berhenti hanya untuk melihat keributan kecil itu. Riana mencoba bicara pelan. "Saya tidak mengganggu siapapun." Arman tertawa sinis. "Tidak mengganggu. Semua orang komplain lihat ibu di sini." Riana menggenggam tas lusuhnya semakin erat. Tatapannya turun ke lantai. "Kalau saya pergi sekarang, saya harus kemana lagi?" Kalimat itu sempat membuat Arman diam sesaat. Namun suara klakson kendaraan dan lalu lalang nasabah kembali membuat emosinya naik. "Itu bukan urusan saya." Arman lalu menarik kardus bekas yang dipakai Riana sebagai alas tidur semalam dan melemparkannya ke dekat tempat sampah. "Nah, ambil barang-barang ibu, pergi." Beberapa pegawai yang berdiri di balik kaca lobi mulai memperhatikan sambil berbisik-bisik. "Bagus tuh, akhirnya diusir juga. Dari kemarin bikin malu bang." Riana berjalan pelan mengambil kardusnya. Tangannya gemetar menahan malu karena semua mata kini tertuju padanya. Saat ia membungkuk mengambil tas, tali tas lusuh itu tiba-tiba putus. Isi di dalamnya jatuh berserakan ke trotoar. Botol kosong menggelinding, kain lusuh terbuka, sebuah foto hitam putih terbang tertiup angin, dan map tua berwarna coklat jatuh tepat di dekat sepatu Arman. Orang-orang mulai tertawa kecil melihat barang-barang sederhana milik Riana. Isi hidupnya cuma sampar begitu. Malu-maluin banget. Riana panik memunguti semuanya satu persatu. Namun ketika hendak mengambil foto hitam putih yang tertiup angin, seorang pegawai pria lebih dulu menginjaknya tanpa sengaja. "Kertas apaan nih?" Pegawai itu mengangkat foto tersebut lalu tertawa. Di dalam foto, Langkah Riana semakin pelan ketika meninggalkan halaman bank. Lututnya masih terasa nyeri akibat jatuh di aspal tadi. Debu menempel di ujung jilbab dan telapak tangannya yang lecet mulai memerah. Namun wanita tua itu tetap berjalan tanpa suara, memeluk tas lusuhnya erat seolah takut kehilangan satu-satunya benda berharga yang masih ia miliki. Di seberang jalan, tepat di bawah pohon tua dekat halte kecil yang sudah kusam, Riana akhirnya berhenti. Ia duduk perlahan di bangku semen retak sambil menarik napas panjang. Kendaraan terus berlalu lalang di depannya, tetapi tatapan matanya tidak pernah lepas dari gedung bank besar yang berdiri megah di seberang sana. Gedung itu menjulang tinggi dengan kaca-kaca mengilap memantulkan cahaya siang. Logo bank berwarna emas terpampang besar di bagian depan, terlihat begitu mewah dan berwibawa. Banyak orang keluar masuk dengan pakaian rapi, membawa tas mahal dan wajah penuh kesibukan. Sementara Riana hanya duduk sendiri dalam pakaian lusuh yang mulai mengering terkena panas matahari. Namun anehnya, tatapan Riana pada gedung itu bukan seperti orang asing yang kagum melihat kemewahan. Ada rasa yang lebih dalam. Matanya bergerak perlahan memperhatikan setiap sudut bangunan seolah mengingat sesuatu. Lantainya diganti. Gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh map tua di dalam tas. Ruang depan dulu tidak sebesar ini. Tak ada yang mendengar ucapannya. Suara kendaraan terlalu ramai untuk memperhatikan seorang wanita tua yang berbicara sendiri di pinggir jalan. Dari balik kaca lantai satu bank, para pegawai masih sesekali melirik ke arah Riana sambil berbisik kecil. Masih nongkrong juga ternyata, dasar keras kepala. Namun Riana tidak peduli lagi pada hinaan mereka. Ia hanya diam memperhatikan isi dalam bank dari kejauhan. Pintu otomatis terbuka berkali-kali. Seorang customer service berjalan cepat membawa map biru. Teller-teller sibuk melayani antrian nasabah. Bahkan posisi meja-meja di dalam lobi seolah begitu familiar bagi Riana. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada sebuah sudut dekat ruang tunggu. Di sana ada piano hitam kecil yang dijadikan pajangan. Riana tersenyum tipis. "Masih ada," bisiknya lirih. Dulu bertahun-tahun lalu suaminya pernah berkata bahwa lobi bank harus terasa hangat agar orang kecil tidak takut masuk. Karena itulah piano itu dulu ditempatkan di sana, untuk membuat suasana terasa nyaman. Namun kini, tak ada lagi yang tahu alasan benda itu ada di sana. Riana menunduk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Tak lama kemudian, pintu samping bank terbuka.
Seorang cleaning service muda keluar membawa kantong sampah hitam besar. Namanya Mira. Sejak tadi Mira memperhatikan Riana dari dalam lobi. Berbeda dari pegawai lain, ia tidak merasa jijik. Justru ada rasa kasihan yang terus mengganggu pikirannya. Mira membuang sampah ke tong besar di trottoir, lalu diam-diam melirik ke arah Riana yang duduk sendirian. Wanita tua itu tampak sangat lemah. Mira ragu beberapa detik sebelum akhirnya berjalan pelan mendekat. "Bu?" panggilnya hati-hati. Riana menoleh pelan. "Iya, Nak." Mira tersenyum kecil. "Ibu belum makan ya?" Riana terdiam sebentar lalu tersenyum tipis. "Belum." Mira langsung membuka tas kecilnya lalu mengeluarkan roti dan air mineral. "Ini buat ibu." Riana tampak kaget. "Tidak usah, Nak. Tidak apa-apa." Riana menerima roti itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Mira duduk sebentar di sampingnya. Ia memperhatikan wajah Riana yang tampak lelah dan penuh kesedihan. "Ibu dari mana?" Riana membuka bungkus roti perlahan. "Dari banyak tempat." Jawabannya membuat Mira bingung. "Maksudnya?" Riana tersenyum kecil. "Kalau hidup terlalu lama di jalan, semua tempat jadi terasa sama." Mira terdiam. Wanita tua di depannya berbicara dengan cara yang berbeda dari kebanyakan gelandangan yang pernah ia temui. Ada ketenangan aneh dalam suaranya. Saat Riana menggigit roti sedikit demi sedikit, matanya kembali memandang ke arah lobi bank. "Bank ini ramai sekali sekarang," katanya pelan. Mira mengangguk. "Iya, Bu, cabang terbesar di kota." Riana tersenyum samar. "Dulu belum seperti itu." Mira mulai penasaran. "Ibu pernah ke sini sebelumnya?" Riana tidak langsung menjawab. Tatapannya terus mengarah ke gedung besar itu. "Sangat sering." "Kapan?" "Waktu bangunan ini belum jadi." Mira mengernyit bingung. "Loh, memang ibu dulu kerja di sini?" Riana tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar sangat sedih. "Bukan." "Terus?" Riana terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih. "Dulu ada seseorang yang sangat mencintai tempat itu." Angin siang bertiup pelan menerbangkan beberapa helai rambut di wajah Riana. Mira semakin penasaran. "Siapa, Bu?" Riana menatap logo bank di atas gedung. "Suami saya." Jawaban itu membuat Mira sedikit terkejut. "Ibu suaminya pegawai bank?" Riana menggeleng pelan. "Lebih dari itu." Mira belum sempat bertanya lagi ketika suara keras terdengar. Sore mulai turun perlahan di tengah hiruk-pikuk kota. Langit yang sejak siang mendung kini berubah jingga pucat, memantulkan cahaya redup ke kaca-kaca gedung bank yang menjulang tinggi di pusat kota itu. Aktivitas di dalam lobi masih sibuk. Bunyi mesin penghitung uang bercampur suara antrean nasabah memenuhi ruangan berpendingin udara tersebut. Namun di balik kesibukan itu, pikiran Mira tidak tenang sejak berbicara dengan Riana tadi siang. Wanita tua lusuh yang duduk di seberang jalan itu terus terbayang di kepalanya. Cara bicara Riana berbeda dari orang jalanan biasa. Tatapannya ketika melihat gedung bank juga terasa aneh. Seolah ada hubungan yang sangat dalam dengan tempat itu. Mira sedang mengepel lantai dekat meja customer service ketika Linda kembali mengomel. "Kamu jangan dekat-dekat lagi sama pengemis itu ya." Mira berhenti mengepel. "Dia bukan pengemis, Mak." Linda langsung tertawa kecil. "Lah terus apa? Pemilik bank." Beberapa pegawai lain ikut tertawa. Mira memilih diam. Namun rasa penasarannya justru semakin besar. Saat jam istirahat sore tiba, Mira diam-diam pergi ke ruang arsip kecil di lantai 2. Tempat itu jarang dimasuki pegawai karena berisi dokumen dan foto-foto lama sejarah bank. Ruangan itu berdebu dan sedikit pengap. Rak-rak besi berdiri penuh map tua yang warnanya mulai memudar dimakan usia. Mira menyalakan lampu kecil lalu mulai mencari-cari. Entah kenapa ia terus teringat foto hitam putih yang diperlihatkan Riana tadi. Wajah pria di foto itu terasa tidak asing. Ia membuka beberapa album dokumentasi lama bank. Foto-foto peresmian gedung lama, direksi pertama, hingga pembangunan cabang pusat tersusun rapi dalam plastik bening. Dan tiba-tiba tangan Mira berhenti pada satu foto besar yang sudah mulai menguning. Matanya membelalak. Ini. Di foto itu terlihat seorang pria muda mengenakan jas berdiri di depan pondasi awal bangunan bank bersama beberapa pekerja proyek. Senyumnya sangat mirip dengan pria dalam foto milik Riana. Di bawah foto tertulis, "Perintis pembangunan cabang pusat bersama investor awal tahun 1989. Nama pria itu membuat napas Mira tercekat. Surya Mahendra. Mira cepat membuka halaman berikutnya. Ada artikel koran lama yang ditempel rapi. Pengusaha muda Surya Mahendra membantu penyelamatan bank dari kebangkrutan. Mira membaca cepat dengan jantung berdebar.
Puluhan tahun lalu, bank itu hampir bangkrut karena krisis besar. Seorang pengusaha bernama Surya Mahendra datang menjadi investor utama dan membantu membangun kembali cabang pusat hingga berkembang besar seperti sekarang. Namun beberapa tahun kemudian, Surya diberitakan meninggal mendadak akibat kecelakaan. Setelah itu, istrinya menghilang tanpa kabar. Mira menelan ludah perlahan. Istrinya. Ia teringat ucapan Riana tadi siang. Dulu ada seseorang yang sangat mencintai tempat itu. Tangan Mira mulai gemetar membuka lembar berikutnya. Di sana ada foto peresmian lobi lama bank. Dan tepat di samping Surya Mahendra berdiri seorang wanita muda tersenyum anggun. Mira langsung menutup mulutnya sendiri karena terkejut. Wajah wanita di foto itu sangat mirip dengan Riana. Meski kini termakan usia dan kehidupan jalanan, garis wajahnya tetap terlihat sama. Ya Tuhan, jantung Mira berdegup semakin cepat. Ia kembali melihat tulisan kecil di bawah foto. Surya Mahendra bersama istrinya, Riana Surya Mahendra. Mira terduduk lemas di kursi arsip. Pikirannya kacau. Wanita tua yang dihina seharian di depan bank, ternyata bukan orang sembarangan. Ia adalah istri dari salah satu pendiri besar bank itu sendiri. Di luar ruangan arsip, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar mendekat. Mira buru-buru menutup album foto. Pintu terbuka. Ternyata Arman masuk sambil membawa beberapa dokumen. "Kamu ngapain di sini?" Mira terlihat gugup. Cari alat pel, Pak." Arman mengangguk malas lalu menaruh map di meja. Namun saat hendak keluar, matanya sempat melihat foto lama yang belum tertutup sempurna. "Itu foto lama ya?" Mira terdiam beberapa detik. "Pak Arman." "Bapak tahu siapa Surya Mahendra?" Arman mengernyit. "Kayaknya pernah dengar. Katanya dia dulu penyelamat bank ini." Arman mengangkat bahu. "Itu cerita lama banget." "Kenapa?" Mira ragu sesaat sebelum akhirnya berkata pelan. "Kalau misalnya istrinya masih hidup." Arman tertawa kecil. "Ya mana tahu. Kalau orang yang di luar itu." Belum selesai Mira bicara, Arman langsung memotong. "Jangan bilang kamu percaya omongan gelandangan itu. Tapi wajahnya mirip sekali sama foto ini." Arman mendekat lalu melihat foto yang ditunjuk Mira. Beberapa detik kemudian dahinya mulai berkerut. Ia terdiam cukup lama. Memang ada kemiripan, terutama di bagian mata. Namun Arman cepat menggeleng. Kebetulan aja. Tapi namanya juga Riana. Nama Riana banyak. Mira menatap Arman serius. "Pak, kalau benar dia istri Surya Mahendra bagaimana?" Arman mendadak tertawa keras. "Masa istri orang kaya jadi gelandangan?" Kalimat itu membuat Mira kembali diam. Namun entah kenapa hatinya yakin ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Malam mulai turun perlahan di pusat kota. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan di aspal yang masih sedikit basah bekas hujan kemarin. Gedung bank besar itu terlihat semakin megah di tengah keramaian malam. Kaca-kaca tingginya berpendar terkena cahaya lobi yang terang benderang. Namun di balik kemewahan itu, seorang wanita tua masih duduk sendiri di seberang jalan dengan pakaian lusuh dan tubuh lelah yang mulai menggigil karena angin malam. Riana memegang nasi bungkus pemberian Mira dengan kedua tangan. Ia memakannya perlahan, seolah ingin menghemat setiap suapan. Sudah lama ia tidak merasakan makanan hangat. Mira duduk di sampingnya, sambil sesekali melirik ke arah bank dengan cemas. "Ibu sebaiknya cari tempat istirahat lain malam ini," katanya pelan. "Pegawai di sana makin marah lihat ibu." Riana tersenyum tipis. "Saya tidak akan lama di sini. Tapi mereka keterlaluan." Riana menatap lampu gedung bank yang menyala terang. Orang yang hidup nyaman memang sering lupa rasanya berada di bawah. Mira terdiam mendengar jawaban itu. Di dalam lobi bank, beberapa pegawai masih sibuk menyelesaikan pekerjaan. Namun pembicaraan tentang Riana belum berhenti. Linda berdiri dekat meja teller sambil menyeruput kopi. "Masih ada tuh nenek pengemis," katanya sambil melirik keluar kaca. Seorang pegawai pria tertawa kecil. "Bandel banget. Besok-besok pasti makin banyak gelandangan datang kalau dibiarkan."
Manajer bank, Darto, yang baru keluar dari ruangannya ikut memandang ke arah luar. Wajahnya langsung kesal melihat Riana masih duduk di dekat halte. Itu orang belum pergi juga. Arman menghela napas. Sudah diusir berkali-kali, Pat. Darto mendecakkan lidah. Nasabah VIP tadi komplain lagi. Katanya malu lihat depan bank kayak terminal. Linda menyahut cepat. Iya, Pak, bikin citra bank jelek. Darto berpikir beberapa detik lalu berkata dingin. Kalau begitu jangan kasih kesempatan dia balik lagi ke sini. Arman mengernyit. Maksudnya, Pak? Darto menatap keluar dengan wajah sinis. Bikin dia kapok. Ucapan itu membuat beberapa pegawai saling melirik. Tak lama kemudian, Linda membawa ember bekas air pel dari ruang cleaning service. Airnya keruh, bercampur debu lantai dan sisa cairan pembersih. Mira yang baru masuk ke lobi langsung terkejut melihatnya. Mbak Linda mau apa? Linda tertawa kecil. Bersihin depan bank, maksudnya. Namun Linda tidak menjawab. Ia justru berjalan keluar bersama dua pegawai lain sambil menahan tawa. Riana yang sedang duduk diam memandangi jalanan tidak menyadari mereka mendekat. Sampai tiba-tiba, biur! Air kotor bekas pel langsung mengguyur tubuh dan tas lusuhnya. Riana tersentak kaget. Nasi bungkus di tangannya jatuh ke tanah. Beberapa orang yang lewat spontan menoleh. Linda malah tertawa. Makanya jangan duduk di sini. Pegawai lain ikut terkekeh. Bau sih. Riana terduduk diam dengan tubuh basah kuyup. Air kotor menetes dari jilbab dan wajahnya. Tangannya gemetar memungut nasi yang sudah jatuh bercampur debu. Mira langsung berlari keluar. Mbak, kenapa begitu? Linda malah memutar mata malas. Kamu belain terus sih. Itu keterlaluan. Darto yang berdiri di dekat pintu lobi justru berkata dingin. Biar dia tahu diri. Kalimat itu membuat dada Mira sesak. Riana perlahan berdiri. Tubuhnya tampak sangat lemah. Namun anehnya ia tidak marah sedikit pun. Ia hanya membersihkan wajahnya pelan menggunakan ujung jilbab yang sudah basah. Saya minta maaf kalau keberadaan saya mengganggu, katanya lirih. Linda tertawa sinis. Bukan ganggu lagi, Bu. Cicik. Beberapa pegawai ikut tersenyum mengejek. Di depan pintu. Malam semakin larut. Jalanan di depan bank mulai dipenuhi cahaya lampu kendaraan yang memantul di aspal basah. Angin malam bertiup dingin membawa debu dan aroma hujan yang belum benar-benar hilang sejak kemarin. Gedung bank besar itu masih terang benderang. Meski sebagian pegawai sudah mulai bersiap pulang. Namun di seberang jalan, Riana masih berdiri memeluk tas lusurnya dengan pakaian yang setengah basah akibat siraman air kotor tadi. Tubuhnya tampak semakin lemah. Bibirnya pucat dan tangannya sesekali gemetar menahan dingin. Tetapi matanya tetap mengarah ke gedung bank itu tanpa berkedip sedikit pun. Mira berdiri di dekatnya dengan wajah sedih. Ibu, ayo saya antar ke musola dekat pasar saja, katanya pelan. Di sana lebih hangat. Riana tersenyum kecil. Terima kasih, Nak. Jangan di sini terus. Mereka tidak akan berhenti menghina ibu. Riana menatap lampu lobi bank yang menyala terang. Saya tahu. Lalu, kenapa masih bertahan? Beberapa detik Riana tidak menjawab. Suara kendaraan terdengar lalu lalang memenuhi jalan. Akhirnya wanita tua itu berkata lirih. Karena tempat ini satu-satunya yang masih menyimpan sisa hidup saya. Mira menunduk pelan. Dadanya terasa sesak mendengar ucapan itu. Di dalam bank, Linda dan beberapa pegawai masih membicarakan Riana sambil tertawa kecil. Heran deh, muka udah dipermalukan masih betah nongkrong. Kalau aku sih udah kabur malu. Darto yang sedang memakai jas untuk pulang ikut mendengus. Besok kalau masih ada, langsung panggil petugas ketertiban. Arman berdiri dekat pintu lobi sambil memandangi Riana dari jauh. Entah kenapa sejak melihat dokumen tua tadi siang, pikirannya mulai tidak tenang. Ia masih teringat tulisan sertifikat saham yang sempat terlihat sesaat. Namun ia mencoba mengabaikannya. Masa iya? Gumamnya kecil. Tiba-tiba suara deru mesin mobil terdengar pelan dari ujung jalan. Sebuah mobil hitam mewah perlahan mendekat menuju halaman depan bank. Lampunya terang menyapu trotoar. Semua orang otomatis menoleh. Mobil itu terlihat sangat mahal dan elegan.
Cat hitam mengilapnya memantulkan cahaya lampu kota. Plat nomornya khusus, tanda kendaraan orang penting. Linda langsung berbisik. Wah, nasabah VIP kayaknya. Darto buru-buru merapikan jasnya lalu berjalan mendekat ke pintu utama dengan senyum siap menyambut. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan lobi bank. Mesin mati. Suasana mendadak terasa lebih sunyi. Pintu mobil belakang perlahan terbuka. Seorang pria paruh baya berjas rapi turun dengan wajah tegas. Di belakangnya ada dua pria lain yang tampak seperti pengawal pribadi. Darto langsung tersenyum ramah. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Namun pria itu sama sekali tidak melihat Darto. Tatapannya justru menyapu area depan bank dengan cepat. Seolah sedang mencari seseorang. Lalu matanya berhenti tepat ke arah seberang jalan. Ke arah Riana. Wajah pria itu langsung berubah tegang. Ibu Riana? Semua orang terdiam. Pria itu berjalan cepat menyeberang jalan tanpa memperdulikan Darto yang kebingungan. Arman mengernyit heran. Mira ikut menoleh ke arah Riana yang tampak kaget. Pria berjas itu akhirnya berdiri tepat di depan wanita tersebut. Dan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Pria itu menundukkan kepala hormat. Ibu Riana? Suaranya terdengar bergetar. Akhirnya kami menemukan ibu. Mata semua orang langsung membelalak. Linda sampai menurunkan gelas kopinya pelan. Apa? Darto terlihat bingung. Sementara Riana hanya menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Kamu? Bisiknya lirih. Pria itu mengangguk cepat. Saya Haris, Bu. Dulu sekretaris pribadi Pak Surya. Nama itu membuat Riana memejamkan mata sesaat. Seolah kenangan puluhan tahun lalu kembali hidup di kepalanya. Mira menutup mulutnya sendiri karena terkejut. Sementara pegawai bank mulai saling pandang dengan wajah bingung. Haris menatap pakaian Riana yang basah dan lusuh. Wajahnya langsung berubah sedih. Ya Tuhan. Kenapa ibu jadi begini? Riana tersenyum kecil. Hidup berjalan terlalu jauh. Haris terlihat menahan emosi. Ia segera melepas jas mahalnya lalu menyampirkannya ke tubuh Riana dengan penuh hormat. Tindakan itu membuat suasana makin sunyi. Darto buru-buru mendekat. Maaf, Pak. Ini sebenarnya siapa? Haris akhirnya menoleh tajam ke arah Darto. Tatapannya dingin. Anda manajer di sini? Iya. Haris menunjuk Riana perlahan. Anda tidak tahu siapa wanita yang baru saja kalian hina ini? Darto mulai gugup. Linda dan pegawai lain ikut mendekat dengan wajah bingung. Haris menarik nafas panjang sebelum berkata tegas. Beliau adalah istri almarhum Surya Mahendra. Suasana mendadak membeku. Tak ada suara. Tak ada tawa. Semua orang seperti kehilangan nafas. Arman menatap Riana dengan mata membesar. Surya Mahendra? Pendiri investor itu? Haris mengangguk. Bukan hanya investor. Ia memandang gedung bank dengan tajam. Beliau adalah orang yang menyelamatkan bank ini dari kehancuran dulu. Mira mulai menangis kecil. Sementara Linda perlahan mundur dengan wajah pucat. Darto mencoba tertawa gugup. Mungkin ada salah paham. Namun Haris langsung memotong dingin. Tidak ada salah paham.
Ia membuka tas kulit hitam yang dibawanya lalu mengeluarkan beberapa dokumen resmi. Selama bertahun-tahun kami mencari keberadaan Bu Riana. Haris menyerahkan map itu ke arah Darto. Karena beliau adalah pewaris utama seluruh aset saham keluarga Mahendra. Tangan Darto langsung gemetar saat membaca dokumen itu. Logo notaris, cap resmi, dan nama besar yang selama ini hanya ada dalam sejarah bank. Riana Surya Mahendra. Linda langsung terduduk lemas di kursi lobi dekat pintu. Tidak mungkin. Arman menelan ludah keras. Ia teringat bagaimana tadi siang dirinya melempar barang-barang Riana ke jalan. Tubuhnya mendadak dingin. Sementara Riana hanya diam memandang gedung bank itu dengan mata berkaca-kaca. Haris berbicara lagi dengan suara berat. Selama ini beliau hidup sendiri setelah semua aset keluarga diperebutkan kerabat jauh setelah Pak Surya meninggal. Mira menangis belan mendengarnya. Jadi, semua cerita ibu benar. Riana tersenyum kecil. Saya tidak pernah berbohong. Darto mulai panik. Bu, maafkan kami. Kami tidak tahu. Namun Riana tidak langsung menjawab. Tatapannya perlahan mengarah ke pintu lobi bank tempat tadi dirinya dihina. Diusir. Bahkan disiram air kotor. Lampu-lampu terang di dalam gedung itu kini terasa begitu asing. Haris menatap pakaian Riana yang masih basah lalu berkata dengan nada marah tertahan. Siapa yang memperlakukan ibu seperti ini? Tak ada yang berani menjawab. Linda menunduk gemetar. Arman memejamkan mata penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, semua pegawai bank menyadari satu hal mengerikan. Wanita gelandangan yang mereka hina habis-habisan ternyata adalah bagian paling penting dari sejarah berdirinya bank tersebut. Suasana di depan bank berubah total hanya dalam hitungan menit. Jalanan yang tadi dipenuhi suara ejekan kini mendadak sunyi seperti kehilangan napas. Semua mata tertuju pada Riana yang berdiri lemah dengan jas mahal di pundaknya. Angin malam meniup pelan jilbab lusuhnya, sementara lampu-lampu lobi memantulkan bayangan tubuh rentah yang sejak tadi dipandang hina oleh semua orang. Namun, sekarang tidak ada lagi yang berani tertawa. Darto masih memegang dokumen dari Haris dengan tangan gemetar. Keringat dingin mulai muncul di dahinya, meski udara malam cukup dingin. Ini asli. Suaranya tercekat. Haris menatap tajam. Dokumen ini disahkan notaris pusat dan pengadilan. Nama Bu Riana masih tercatat sebagai pemegang saham keluarga Mahendra. Linda yang tadi paling keras menghina perlahan mundur sambil menutup mulutnya sendiri. Ya Tuhan, bisiknya panik. Arman bahkan tidak sanggup menatap wajah Riana lagi. Bayangan dirinya melempar kardus dan mengusir wanita tua itu terus berputar di kepalanya. Sementara beberapa nasabah yang belum pulang mulai mendekat penasaran. Ada apa? Itu siapa? Bisik-bisik mulai memenuhi halaman depan bank. Haris akhirnya berkata cukup keras hingga semua orang mendengar. Wanita yang kalian hina ini adalah istri dari almarhum Surya Mahendra, orang yang dulu menyelamatkan bank ini dari kebangkrutan. Kalimat itu langsung membuat seluruh logi bank heboh. Pegawai yang berada di dalam spontan berdiri dari kursinya masing-masing. Teller-teller saling memandang kaget. Customer service yang sejak tadi mengetik langsung menghentikan pekerjaannya. Surya Mahendra, yang ada fotonya di ruang direksi itu. Serius? Suasana mendadak penuh kegaduhan. Bahkan beberapa pegawai lama yang pernah mendengar sejarah bank langsung keluar dari ruangan mereka untuk melihat Riana lebih dekat. Mira berdiri di samping Riana dengan mata berkaca-kaca. Dadanya campur aduk antara sedih dan terkejut. Sementara Riana sendiri hanya diam tenang, seolah semua keributan itu tidak lagi penting baginya. Tatapannya justru tertuju pada lobi bank yang terang benderang. Ada rasa asing di matanya. Dulu tempat itu terasa seperti rumah kedua. Namun malam ini,
Ia berdiri di depannya sebagai orang yang bahkan tidak dianggap manusia. Dato buru-buru mencoba memperbaiki keadaan. "Bu Riana, mari masuk ke dalam dulu." Riana menoleh pelan. "Untuk apa?" Saya minta maaf atas kesalahpahaman tadi." Riana tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa sangat pahit. Lobi bank malam itu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi suara tawa mengejek, tidak ada bisikan merendahkan, dan tidak ada tatapan jijik seperti sejak pagi tadi. Yang tersisa hanya keheningan panjang bercampur rasa malu yang menggantung di udara. Riana berdiri pelan di tengah lobi dengan pakaian lusuh yang masih sedikit basah. Cahaya lampu besar di langit-langit memantulkan bayangan tubuh renta itu di lantai marmer mengilap. Tas tua masih dipeluk erat di dadanya, sementara mata tuanya menyapu setiap sudut ruangan dengan tatapan penuh kenangan. Semua pegawai memperhatikan tanpa berani bicara. Mereka seperti baru sadar bahwa wanita yang sejak tadi dihina ternyata memiliki hubungan begitu dalam dengan tempat itu. Kamal berdiri di dekat Riana sambil sesekali mengusap air matanya sendiri. Haris terlihat menahan emosi sejak melihat kondisi Riana tadi di luar. Sementara di dekat pintu lobi, Darto berdiri kaku dengan wajah pucat. Kepalanya terasa penuh. Semua kejadian sejak pagi terus berputar di pikirannya. Ia teringat bagaimana dirinya membentak Riana di depan banyak orang. Ia teringat ucapan kasarnya. Bahkan ia membiarkan pegawai lain mempermalukan wanita tua itu tanpa menghentikan siapapun. Dadanya mulai terasa sesak. Arman pun tidak jauh berbeda. Satpam bertubuh besar itu berdiri menunduk dengan tangan gemetar. Bayangan dirinya menyeret kardus, melempar barang-barang Riana, bahkan mengusirnya ke jalan terus menghantui pikirannya. Suasana sunyi cukup lama. Sampai akhirnya Riana melangkah pelan menuju piano hitam di sudut lobi. Tangannya yang keriput menyentuh permukaan piano itu dengan hati-hati. Masih dirawat rupanya. Bisiknya lirih. Kamal mengangguk cepat. Karena dulu Pak Surya bilang piano ini kesukaan ibu. Mata Riana langsung berkaca-kaca. Ia memejamkan mata sesaat seolah mendengar suara masa lalu kembali hidup. Dulu, saat bank ini baru berdiri, ia sering duduk di dekat piano itu sambil menunggu suaminya selesai rapat. Kadang Surya sengaja memainkan lagu sederhana hanya untuk membuat pegawai tertawa. Namun sekarang semuanya terasa jauh sekali. Tiba-tiba suara langkah terdengar pelan dari belakang. Darto berjalan mendekat dengan napas berat. Wajahnya sudah tidak lagi terlihat angkuh seperti tadi siang. Ia berhenti beberapa langkah dari Riana. Tangannya gemetar. "Bu." Suaranya parau. Semua orang langsung menoleh. Darto menundukkan kepala dalam-dalam. "Saya minta maaf." Riana perlahan menoleh. Tatapannya tenang. Namun justru ketenangan itu membuat Darto semakin hancur oleh rasa bersalah. "Saya tidak tahu siapa ibu sebenarnya." Lanjutnya dengan suara bergetar. "Saya sudah memperlakukan ibu dengan sangat buruk." Tak ada jawaban. Darto mulai menahan tangis. "Saya malu pada diri saya sendiri." Beberapa pegawai ikut menunduk. Suasana lobi semakin sunyi. Darto kemudian melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Ia perlahan berlutut di depan Riana. "Maafkan saya, Bu." Linda langsung menutup mulutnya sendiri melihat atasannya menangis. Arman menunduk semakin dalam. Darto memusap wajahnya kasar. Tetapi air matanya terus jatuh. "Saya terlalu sibuk menjaga citra bank, sampai lupa menghargai manusia." Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Malam semakin larut ketika suasana lobi bank perlahan mulai tenang. Tangisan dan rasa malu masih menggantung di wajah para pegawai yang sejak tadi berdiri tertunduk di hadapan Riana. Lampu-lampu besar di langit-langit tetap menyala terang. Tetapi untuk pertama kalinya, gedung megah itu terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Yang terdengar hanya napas berat dan isak kecil beberapa orang yang masih diliputi penyesalan. Riana berdiri pelan di dekat piano hitam sambil memeluk tas lusuhnya. Wajah tuanya terlihat lelah,
tetapi sorot matanya jauh lebih tenang dibanding saat pertama kali datang ke tempat itu. Haris mendekat perlahan. "Bu, mobil sudah siap." Riana mengangguk kecil, tetapi langkahnya belum bergerak. Tatapannya masih menyapu seluruh isi lobi bank yang dulu pernah menjadi bagian besar hidupnya. Meja teller, lampu gantung, pilar marmer, semua berubah lebih mewah, lebih besar, lebih modern. Namun kehangatan yang dulu dibangun bersama Surya terasa hilang. Riana lalu berjalan pelan menuju dinding besar di sisi lobi. Di sana tergantung foto-foto direksi lama bank. Matanya berhenti pada satu bingkai foto hitam putih. Surya Mahendra. Pria itu tersenyum tenang dalam jas rapi, sama seperti puluhan tahun lalu saat mereka pertama kali membangun bank tersebut dari nol. Tangan Riana perlahan menyentuh bingkai foto itu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu pasti kecewa melihat semua ini," bisiknya lirih. Kamal yang berdiri di belakang langsung menunduk sedih. Darto masih belum berani mengangkat wajah sejak tadi. Dadanya terasa sesak melihat wanita yang mereka hina kini berdiri di depan foto pendiri bank seperti seseorang yang kembali pulang setelah kehilangan rumahnya sendiri. Beberapa pegawai mulai menangis lagi. Riana menatap foto suaminya cukup lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. Tapi setidaknya, tempat ini masih berdiri. Haris mendekat pelan. Semua ini tetap berdiri karena perjuangan Pak Surya dan Ibu. Riana menggeleng kecil. "Tidak, tempat ini berdiri karena banyak orang kecil yang dulu percaya pada kami." Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Mira yang sejak tadi berdiri di sudut lobi perlahan mendekat dengan mata sembab. "Ibu?" Riana menoleh lembut. Mira langsung memeluk wanita tua itu sambil menangis. "Maaf karena saya tidak bisa bantu lebih banyak." Riana tersenyum hangat lalu mengusap kepala Mira pelan. "Kamu sudah membantu saya lebih dari siapapun malam ini." Mira semakin menangis. "Aku sedih lihat ibu diperlakukan seperti tadi." Riana memandang gadis muda itu dengan penuh kasih. "Karena hati kamu masih hidup, nak." Kalimat sederhana itu membuat Mira terdiam sambil menahan air mata. Di tengah banyaknya orang yang menghina, hanya Mira yang sejak awal masih melihat Riana sebagai manusia. Dan Riana tidak melupakan itu. Haris lalu menyerahkan sebuah map tebal kepada Riana. "Semua dokumen saham dan aset keluarga sudah kami urus kembali, Bu." Seluruh pegawai langsung saling pandang. Darto menelan ludah perlahan. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi berikutnya. Riana justru mengembalikan map itu pada Haris. "Saya tidak butuh semua kemewahan itu lagi." Haris terlihat terkejut. "Tapi Bu, ini hak Ibu." Riana tersenyum tipis penuh kelelahan. "Saya sudah terlalu lama kehilangan banyak hal. Lalu Ibu mau bagaimana?" Riana memandang lobi bank sekali lagi. Kemudian ia berkata pelan, "Saya hanya ingin tempat ini kembali punya hati." Semua orang terdiam mendengar ucapan itu. Riana lalu menoleh ke arah Darto dan para pegawai. "Saya tidak akan membalas dendam." Darto langsung mengangkat wajah dengan mata merah. "Bu, saya juga tidak ingin memecat siapapun." Linda langsung menangis semakin keras. "Tapi mulai besok," lanjut Riana lirih, "saya ingin bank ini membuka program bantuan untuk orang kecil." Haris mengangguk pelan. "Baik, Bu. Tidak boleh ada lagi orang miskin yang dipandang hina hanya karena pakaiannya." Suasana lobi kembali dipenuhi air mata. Karena semua orang tahu, wanita yang paling pantas marah itu justru memilih memaafkan. Riana kemudian menoleh pada Mira. "Kamu masih tinggal kontrakan kecil dekat pasar?" Mira terlihat kaget. Iya, Bu. Mulai bulan depan, kamu tidak perlu kerja 2 shift lagi." Mira bingung. "Maksudnya?" Riana tersenyum kecil. "Saya ingin bantu buka usaha kecil untuk kamu dan ibumu." Mata Mira langsung membesar. "Bu, jangan bercanda. Saya serius." Mira langsung menangis sambil memegang tangan Riana erat. "Kenapa ibu sebaik ini setelah semua yang terjadi?" Riana menatap gadis itu lembut. "Karena dulu saya juga pernah dibantu orang baik." Tak ada yang sanggup menahan haru mendengar ucapan itu. Bahkan Arman kembali menunduk sambil mengusap air matanya diam-diam. Di luar bank, mobil hitam mewah masih menunggu dengan mesin menyala pelan. Langit malam terlihat lebih cerah dibanding sebelumnya.
Riana akhirnya mulai berjalan menuju pintu lobi. Langkahnya pelan. Namun kali ini tak ada lagi yang memandang rendah dirinya. Seluruh pegawai bank berdiri membentuk jalan di kanan kiri dengan kepala tertunduk hormat. Beberapa bahkan menangis diam-diam saat Riana melewati mereka. Darto memberanikan diri bicara sekali lagi. Bu Riana? Riana berhenti sebentar. Terima kasih karena sudah memaafkan kami. Riana tersenyum tipis dan menoleh. Belajarlah menghormati orang sebelum kalian tahu siapa dia. Kalimat itu langsung menusuk hati semua orang di lobi. Riana lalu melangkah keluar dari bank. Angin malam menyambut wajahnya yang mulai tenang. Ia berhenti sebentar di anak tangga depan gedung, memandang logo besar bank yang bercahaya di atas sana. Kenangan tentang Surya kembali hadir di pikirannya. Suara tawa suaminya, mimpi-mimpi mereka dulu, dan semua perjuangan yang pernah dibangun bersama. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia bisa kembali berdiri di tempat itu, tanpa harus bersembunyi sebagai orang asing. Haris membukakan pintu mobil dengan hormat. Sebelum masuk,